Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Chinese Muslim bersama saya Iwan. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin di video sebelumnya, yaitu tentang masa lalu saya ya, dari TK, dari SD, SMP, SMA. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkannya setelah lulus SMA berarti ya. Setelah lulus SMA saya kuliah di Universitas Amikom Purwokerto, tempat yang saya tinggali sekarang, Purwokerto. Tepatnya di semester 1 sebelum UAS itu saya alhamdulillah kenal dengan teman-teman yang baik, teman-teman muslim. Ada pula teman-teman dari Indonesia, tapi hanya sebagian, kebanyakan mereka muslim. Jadi saya lebih akrab dengan teman-teman yang muslim ya. Sempat juga saya ikut organisasi nonis, sempat itu pun agak terpaksa ya, karena mungkin mahasiswanya sedikit yang nonis, jadi saya ikut gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman saya yang muslim itu sangat baik-baik ya, sampai karena saya udah terbiasa dengan perkataan astagfirullah, insyaallah, alhamdulillah, jadi mungkin teman-teman saya beranggapan saya mau masuk Islam gitu. Sampai kadang-kadang juga biasanya teman saya itu nyuruh saya syahadat, coba syahadat gitu. Tapi untuk main-main aja sih, nggak serius ya, sebenarnya nggak boleh ya. Tapi itu saya lakuin dulu ketika semester 1 ya, saya lakuin. Dan akhirnya karena teman saya mungkin peduli gitu ya, jadi teman saya ngenalin saya sama Ustadz Felix Shaw. Teman-teman pasti tahu ya Ustadz Felix Shaw. Kebetulan beliau latar belakangnya sama-sama saya, beliau keturunan Cina. Beliau juga pernah kayak saya ateis, pernah juga beliau agnostik, tapi saya enggak. Beliau juga pernah mualaf, beliau mencari tentang Islam itu apa sih, gimana sih Islam itu, yang benar kayak gimana sih Islam gitu. Beliau juga pernah begitu pula saya. Kalau beliau juga bersyahadat seperti saya, jadi saya merasa termotivasi, terinspirasi oleh beliau. Begitu pula teman saya mengenalkan saya kepada Ustadz Zakir Naik, bukan cuma ke Ustadz Felix, tapi Ustadz Zakir Naik. Karena Ustadz Zakir Naik ini mungkin pengaruhnya besar ya, karena setiap videonya beliau membahas tentang berbagai macam agama. Karena beliau sangat hafal dengan kitab-kitabnya, semua kitab agama, mulai dari Al-Quran, Bible, kitabnya orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, beliau hafal semua. Dan di salah satu videonya pun saya sedikit ya luar biasa lah, terinspirasi intinya lah. Beliau menjelaskan tentang Islam itu begitu indahnya gitu, bahwa Islam itu benar-benar agama yang toleran gitu, tidak membeda-bedakan dia Islam, dia Katolik, dia Hindu, mau dia Kristen, mereka tetap menolong gitu, tidak membeda-bedakan, tidak rasis terhadap sesama gitu, maupun yang bukan sesama agama gitu. Dari situ saya mulai penasaran, apa sih, gali lebih dalam tentang Islam. Oh, ternyata Islam itu agama yang sungguh benar-benar teliti ya, mulai dari hal terkecil dalam kehidupan kita, misal ludah gitu, ludah pun diatur gitu, nggak boleh ludah menghadap ke Ka'bah ya, kiblat intinya lah, nggak boleh. Kalau bisa membelakangi atau ludahnya di kanan atau kiri gitu, pokoknya nggak boleh menghadap kiblat langsung gitu. Sampai hal yang terbesar pula, mulai dari mungkin zina, perampokan, korupsi dan macam-macamnya ya, itu dibahas semua gitu. Dan saya juga jadi ngerti, oh ini ternyata buruk ya, ini ternyata baik ya. Itu ternyata makan babi itu nggak boleh ya, karena saya dulu pernah makan celeng lah, intinya celeng ya, agak beda sama babi ya. Kalau celeng kan kayak babi hutan. Saya pernah, oh ternyata nggak boleh ya, minum khamr juga nggak boleh, minum anggur. Ternyata di Islam juga diatur gitu. Dan masya Allah, ternyata setelah saya tahu itu ya, waduh gimana ini, saya udah pernah makan ya, jadi bingung.
Nah terus intinya saya jadi lebih ingin tertarik masuk Islam setelah mendengar kajian dari Ustadz Zakir Naik. Banyak sekali perbedaan gitu antara agama saya sebelumnya Katolik dengan Islam. Ya udah jelas lah ya, karena Islam itu memang agama yang diridhoi Allah, agama yang terakhir ibaratnya ya. Al-Quran pun terakhir. Jadi saya tertarik di situ dan akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat ketika itu di pelajaran pendidikan agama Islam sebelum UAS itu. Sehari sebelum UAS ya, sebelum hari tenang itu, saya kebetulan ada pelajaran pendidikan agama Islam, saya masuk diizinin sama dosennya ya. Karena teman saya juga udah kontak dosennya, ini ada yang mau syahadat gitu. Akhirnya di akhir perkuliahan teman saya ngomong ke dosennya, akhirnya syahadat di situ dibimbing oleh dosen saya yang bernama Ustadz Soti Khalidi. Teman-teman bisa lihat videonya, ini videonya. Kalau itu nanti hari Ahad kita mengabarkan, kemudian kita masih karena di sana ya disaksikan bersama atau pas Jumatan. Pas Jumatan biasanya di mana saja begitu, ya kan? Penting aja sekarang. Nah ini lebih baik di sana. Tapi nanti sekarang nggak apa-apa. Ya, pokoknya sekarang Artinya begini, ini secara resmi karena pada akhirnya kita nggak bisa masuk masjid dalam keadaan masih belum bisa. Artinya nanti di masjid Mafazah itu diumumkan yang ramai. Terus keluarga sendiri bagaimana? tahu sih, tapi cuek soal agama. Oh gitu Ya, berarti hanya bukan gak dipengaruhi orang lain enggak ya? enggak. Kesadaran sendiri ya? Berarti nasibmu belum bagus. Artinya nanti untuk kedepannya bisa latihan ngaji dengan sama teman. Jadi tidak harus ikut ini ya, ikut murid tapi uangnya betul. Kalau latihan ngajinya sama kita aja. Waktu ulangan ini kita baca asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yuk kita takbir. Allahu Akbar. Ini Mas ya. Jadi besok hari Jumat belum ke masjid Pak Matiza. Terus kita ke sana. Nah jadi itu videonya ya dari saya ketika saya bersyahadat di Universitas Amikom. Karena itu di video ya sama teman-teman saya. Jadi saya dalam satu hari udah trending topik, udah kenal semua sama saya, mulai dari dosennya sama siswa-siswanya pula. Jadi kenal, jadi ucap selamat, ada yang ucap selamat, tapi ada yang sedikit protes juga, terutama teman-teman saya yang Katolik ya, yang dari organisasi itu sampai tanya, "Dewan, kamu masuk Islam, kenapa? Nanti namanya gimana?" Ya nggak apa-apa lah ya, nama itu kan hanya nama gitu, apa nanti di surga mau ditanya gitu, nama kamu Simon ya, nggak boleh masuk surga. Kan nggak mungkin ya, kan nggak mungkin. Nah tahu Ustaz Felix juga kan, Felix Shaw gitu nggak diganti ya, saya nggak diganti juga nggak masalah. Simon Sofyan Iwan Wibowo nggak masalah. Nah terus beliau, dosen saya, setelah saya syahadat, beliau menyarankan saya untuk syahadat sebagai formalitas, untuk yang lebih formal agar saya bisa mendapat surat muslim, surat resmi bahwa saya sudah muslim. Akhirnya saya syahadat ulang di Masjid Fatimah Zahra, singkatnya 3 pekan kemudian kalau nggak salah saya syahadat di hari Jumat itu. Otomatis ramai banget, jamaahnya banyak. Teman-teman bisa lihat juga videonya, saya ada ini videonya. Silakan dilihat sini.
Nggak usah baca surat yang nggak usah ya. Sampai sini aja. Sampai yang akan datang 2 menit. Ya. Ingat saya ini, sini, sampai sini dulu ya. Surat pernyataan. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya sendiri Simon Sofian Iwan Wibowo. Tempat tanggal lahir Kebumen 21 April 1999. Jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Agama yang terdahulu Kristen. Alamat RT 1 RW 3 Desa Tegalasari, Kecamatan Cidaksel Cilacap. Sejak tanggal 30 Jumadil Awal 1439, 16 Februari 2019, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Masjid Fatimah Zahra, menyatakan diri masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dibaca. Saya tulisannya. Sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Ya, lanjutkan. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya ucapkan di hadapan saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan kesadaran dan keyakinan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Dan akan saya laksanakan ajaran agama saya yang baru, yaitu agama Islam dengan sebaik-baiknya. Yang menyatakan Simon Sofian Wibowo. Baik, alhamdulillah Mas Simon ini sudah masuk Islam, sudah mengucapkan kalimat syahadatnya. Ini sudah bersaksi untuk kita semua bahwa insya Allah Mas Simon ini kita doakan mudah-mudahan istiqomah sampai berakhir, sampai kematiannya, sampai dengan akhir hayatnya. Mudah-mudahan beliau ini mendapatkan karunia dan nikmat SWT agar senantiasa istiqomah dan Allah SWT. Mari kita sama-sama mendoakan beliau dengan terlebih dahulu membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu videonya ya. Ketika saya syahadati Mafazah atau Masjid Fatimah Zahra. Nah, itu saya dibimbing oleh Ustadz Ibrahim pada saat itu. Alhamdulillah saya sudah resmi, dan teman-teman juga bisa lihat suratnya. Ini suratnya. Nah, itu surat dari saya ketika saya sudah resmi menjadi seorang muslim. Nah, setelah saya syahadat, karena pada saat itu masih liburan semester, jadi saya pulang ke rumah, dan saya mau nggak mau harus ngasih tahu ke orang tua saya ya, bahwa saya telah muslim, telah bersyahadat tuh. Karena saya nggak bilang-bilang dulu nih kalau saya mau Islam, syahadat nggak bilang-bilang dulu, saya diam-diam. Nah, setelah saya sampai rumah, saya bilang ke orang tua saya, "Pak, aku masuk Islam."
ceweknya ya. Ya mungkin ya memang dulu sebelum masuk Islam itu memang saya sempat kenal cewek ya. Jadi ayah saya kiranya, orang tua saya kiranya saya masuk Islam karena cewek gitu, bukan karena dari hati gitu. Jadi ayah saya langsung berpendapat langsung, oh gara-gara ceweknya ini mesti gitu, langsung macam-macam lah. Harusnya kamu kan laki-laki, harusnya ceweknya yang ikut kamu gitu. Aduh, ya gitulah. Dan terus ketika ganti kakak pun juga gitu dipermasalahkan, sampai sempat nggak mau tanda tangan ayah saya. Dan karena mungkin saya masih semangat ya, pakai bajunya langsung koko, bajunya langsung pakai gamis gitu. Dan kemana-mana bawa tasbih gitu ya, kalau ke masjid bawa tasbih gitu, sampai tetangga pula bilangnya kalau saya lewat, kiai lewat. Astagfirullahaladzim gitu. Dan ayah saya pula sampai bilang gitu, Wan, kamu kalau Islamnya udah nggak apa, tapi pakaiannya biasa aja lah, jangan yang kayak gitu berlebihan, kayak fanatik banget. Nanti kamu kalau terlalu dalam mempelajari agama nanti kamu jadi gila loh gitu. Ayah saya bilang gitu. Ya saya cuma bisa bilang iya gitu ya, bingung mau bilang apa. Nah terus kan saya di sana itu rajin ya, maksudnya ke musolanya, ke masjidnya itu rajin 5 waktu. Nah sedangkan saya besok kalau udah lulus gitu mau dagang niatnya. Ayah saya bingung, ini gimana besok kalau dagang, masa jam 12 ke masjid, nanti jam 3 ke masjid lagi, nanti kalau ada pelanggan gimana, masa ditutup ya tokonya, ya rugi gitu. Ya saya sampai bilang gitu ayah saya. Ya karena di sana jamaahnya memang, bukan jamaahnya, maksudnya masyarakatnya itu kurang ya, jarang yang jamaah. Jadi ayah saya sampai bilang, ini yang lain juga enggak ke masjid, masa kamu ke masjid gitu, ke masjid terus. Ya saya bingung bilang apa ya, masa ya saya harus bilang ya mereka karena mereka belum tahu gitu. Ya ayah saya nggak bakal percaya ya, yang benar yang mana kan ayah saya nggak tahu kan, yang salah yang mana, yang baik yang mana gitu. Dan sampai-sampai di desa saya itu kalau setiap duhur sama asar itu saya azan, saya qomat, saya imam, saya makmum. Ya makmum ada ya satu, itu pun hanya satu, itu pun nenek-nenek gitu. Ya Allah, itu ya emang kebanyakan desa emang kayak gitu ya. Sampai asarnya pun, asar tuh kemarin tuh saya pulang tuh azannya itu jam 4. Setelah saya tanya ke warganya itu kenapa kok adanya jam segini, oh itu udah biasa adanya para buruh katanya. habis kerja terus baru adzan gitu. Astagfirullah. Terus setelah itu saya dapat ujian lagi dari Allah. Kalau yang pertama kan berarti orang tua ya, dari keluarga. Ada lagi ujian kedua yaitu tentang harta, mengenai harta. Masih sama, ketika saya masih liburan di sana, belum balik ke Purwokerto, saya itu lagi sholat di masjid, sholat duha kalau nggak salah ya, di masjid. Terus selesai sholat saya keluar, ketemu orangnya minta tolong sama saya, katanya habis kecopetan dia. Habis kecopetan, katanya dia ngakunya kameramen film kayak yang Islam gitu lah. Nah saya dijanjiin mau main film juga katanya rumahnya di Jakarta. Jadi saya nolong beliau, saya ngasih uang karena saya dijanjiin film ya. Singkat cerita beliau sudah pergi berangkat, tapi nggak tahu pergi apa enggak ya.
dan saya juga berangkat ke Purwokerto. Beliau menghubungi di jalan, "Wan, ini harus ada dana lagi untuk notaris lah, untuk apalah gitu." Mungkin saya dihipnotis atau apa ya, karena saya langsung nurut gitu, langsung transfer. Sampai singkat cerita habis 2.900.000 sobat. 2.900.000 itu. Padahal saya keadaan baru minta uang, terus di tanggal itu saya balik harus bayar kos. Coba gimana? Kan bingung ya. Gak mungkin kan kalau saya minta lagi ke orang tua padahal baru minta. Kecuali kalau mintanya cuma 50.000 ya atau berapa lah. Ini mintanya 2 juta. Masa ya saya harus minta lagi ya? Gak mungkin dalam waktu sekejap itu. Akhirnya ya pertama sih bisa dihubungi, bisa nyambung ya, janji saya bayar. Lama-kelamaan kartunya udah nggak bisa dihubungi, kartunya udah mungkin diblokir sama orangnya, mungkin dibuang. Ya udahlah, saya di situ bingung Pak ya, karena gak bisa uang, harus bayar kos, gimana lagi. Akhirnya saya cerita sama teman saya. Akhirnya teman saya alhamdulillah ngabarin, ceritain kejadian ini ke takmir Masjid Fatimah Zahra, bahwa saya begini. Alhamdulillah takmirnya izinin saya buat saya tinggal di Masjid Fatimah Zahra. Alhamdulillah, karena di sana itu ada pesantrennya di sana. Namanya pesantren mahasiswa. Jadi di sisi lain mereka ngaji, di sisi lain juga mereka masih kuliah gitu, ngaji sambil kuliah gitu. Namanya pesantren mahasiswa. Teman-teman mungkin juga mau lihat ya pesantren mahasiswanya nih, kayak gini videonya. Nah itu pesantren mahasiswa ya, untuk yang laki-laki. Kalau yang untuk perempuan juga ada, namanya pesantren mahasiswi ya. Nah ini videonya. Nah itu untuk pesantren mahasiswinya. Oh ya, barangkali juga teman-teman mau lihat Al-Fazal kayak gimana sih, Masjid Fatimah Zahra itu kayak gimana sih. Saya juga punya videonya nih. Nah itu videonya dari Masjid Fatimah Zahra, tempat yang begitu menginspirasi bagi saya. Saya belajar banyak dari sana. Alhamdulillah, dari belajar baca Quran, dari belajar ilmu-ilmu tentang Islam lah intinya. Masya Allah, alhamdulillah, dari kehilangan uang yang begitu banyak, Allah ganti dengan tempat yang Masya Allah banyak pahala gitu, banyak teman-teman yang soleh, guru-guru yang luar biasa, ustadz-ustadznya baik-baik di sana, menganggap saya sudah seperti keluarga, seperti anak sendiri. Alhamdulillah, Masya Allah. Terutama Ustadz Toha dan Ustadz Syarif ya, saya begitu respect sama keduanya. Alhamdulillah, beliau menganggap saya begitu berharga, intinya kayak menganggap saya anak sendiri gitu. Alhamdulillah, saya udah memikirin uang itu mau balik apa enggak ya. Intinya dengan diberi teman-teman yang soleh, tempat yang alhamdulillah bagus, dengan ustadz-ustadznya yang luar biasa, saya juga udah senang gitu. Gak ada gunanya adalah uang itu, karena toh nanti di akhirat juga pasti ditagih ya, diganti dengan yang lebih baik sama Allah, insyaallah. Nah setelah itu alhamdulillah dengan ujian yang banyak ya, saya lebih banyak mendapat hikmah dan nikmat dari ujian-ujian tersebut. Jadi kalau teman-teman dapat ujian tuh jangan langsung pesimis ya, saya nggak bisa, jangan. Karena Allah juga berfirman kan di Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani kamu kalau kamu nggak bisa. Terus berarti kalau Allah beri ujian itu berarti kamu yang bisa.
cuma kamu yang bisa, cuma kita yang bisa. Saya diberi ujian berarti ya cuma saya yang bisa hadapin ujian itu gitu. Jadi teman-teman jangan langsung pesimis, patah semangat kalau dikasih ujian. Kalau orang atau kita juga kalau di sekolah kan dikasih ujian biar naik level ya, naik kelas gitu ya. Begitu juga di dunia ini, Allah kasih ujian ke kita biar kita bisa naik level dalam artian imannya naik. Allah kasih ujian nanti lebih besar lagi. Semakin besar iman kita, semakin kuat iman kita, semakin berat juga ujiannya. Begitu pula para nabi kan, nabi-nabi juga kan berat-berat ya ujiannya ya. Apalagi Nabi Ibrahim ya, ketika mau nyembelih anaknya itu kan berat kan. Tapi di sini kita akan mendapat surprise dari Allah, kejutan dari Allah setelah ujian yang kita lalui. Jadi jangan patah semangat lah. Allah kan juga berfirman ya di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra gitu. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan setelahnya ya, insya Allah. Nah setelah saya di situ, saya juga dapat nikmat yang banyak ya. Ada nikmat-nikmat lagi setelahnya, yaitu nikmat saya diundang ke Baitullah atau saya bisa umroh gitu. Alhamdulillah. Ya walaupun pakai uang saya sendiri ya, bukan ditraktir gitu, bukan. Tapi pakai uang saya sendiri. Tapi ya itu udah anugerah yang sangat luar biasa lah, saya bisa umroh. Dan umrohnya pun dibimbing oleh takmir umum langsung, takmir utama di sana yaitu Ustadz Syarif Basir. Alhamdulillah saya bisa berangkat umroh dengan beliau, dengan jamaah yang lain-lain pula. Saya ada fotonya, barangkali teman-teman mau lihat ya, ini fotonya. Nah itu ketika saya, kalau nggak salah sih di Gunung Uhud, kalau nggak salah ya, Gunung Uhud itu sama teman-teman pula. Alhamdulillah saya dapat banyak pengalaman di sana. Itu padahal pertama kali saya naik kereta, pertama kali saya naik pesawat, tapi langsung dibawa ke sana, ke Mekah, ke Madinah. Alhamdulillah saya nggak bisa berkata-kata ketika melihat makam Rasulullah, ketika melihat Raudhah, ketika melihat Ka'bah terutama lah ya. Saya langsung nangis di sini, ya Allah. Kok saya dulu tuh banyak maksiat, tapi kok Allah masih mau nolong saya gitu. Allah masih bukakan hati saya, lapangkan hati saya biar saya itu bisa menerima Islam gitu ya. Kayak dalam firman-Nya Allah, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Allah bakal lapangkan hati seseorang agar dia mau menerima Islam. Alhamdulillah saya salah satu orangnya yang dilapangkan oleh Allah agar saya bisa menerima Islam. Alhamdulillah saya selalu bersyukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri saya hidayah sebelum saya mati, sebelum kiamat. Alhamdulillah. Makanya setiap saya mau bermaksiat saya malu gitu. Saya udah ditolong sama Allah, saya udah diberi kesempatan agar bisa memperbaiki diri di masa lalu yang banyak maksiat. Tapi ya masa sekarang mau bermaksiat lagi sih? Padahal kan udah diberi kesempatan sama Allah ya. Itu kan namanya berkhianat ya, intinya malah menyepelekan gitu ya. Nah saya nggak mau gitu, saya selalu ingat agar saya bisa istiqomah. Saya pasti selalu mengingat perjalanan hidup saya ini dari yang tadinya banyak maksiat gitu. Alhamdulillah sekarang bisa terjaga, terutama dengan membuat video ini, channel ini saya bisa lebih tersibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Dan apa lagi ya? Dan nikmat yang berikutnya saya juga dapatkan selain saya umroh,
saya juga alhamdulillah diberikan jodoh lebih cepat. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena saya doanya, ya Allah saya pengen tahun ini nikah. Alhamdulillah di tahun ini, tahun 2020 saya menikah, tepatnya April kemarin ya. Alhamdulillah saya nikah. Itu pun ketemunya di Mafaizah juga kebetulan, ketika bukan acara ya, kayak kepanitiaan Ramadan gitu. Saya ketemu istri saya yang sekarang, ketemu di situ nggak sengaja ya, kebetulan satu bidangnya itu namanya pendidikan baca Quran, pelatihan baca Quran, PPQ. Nah itu saya jadi koornya, jadi ketua koor. Nah istri saya jadi bawahannya saya intinya lah. Nah dari situ saya mulai kenal dia, dikenal karena tapi karena corona ya, jadi acara-acara di Ramadan itu di Mafaizah ada yang sebagian batal, terutama pelatihan baca Quran ini batal. Tapi alhamdulillah saya dapat bonus, yaitu istri saya sekarang. Saya jadi bisa kenal dia, saya nikah. Alhamdulillah nggak lama sih, malah nggak ta'aruf, saya cuma langsung nabor, terus 1 pekan kemudian saya langsung nikah gitu sama dia. Nggak ada 1 pekan malah kayaknya lah, intinya cepet gitu. Alhamdulillah saya dikasih istri yang luar biasa, yang menutup auratnya dengan sempurna, dan keluarganya pun menerima saya dengan baik, tidak pernah menuntut apapun dari saya, walaupun saya banyak kekurangannya ya, kurang bisa sebagai, belum terlalu bisa sebagai kepala rumah tangga sepenuhnya gitu. Tapi alhamdulillah mereka memaklumi itu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sama Allah. Entah apalagi kata-kata yang dapat saya ucapkan sama Allah gitu, karena banyak banget nikmat yang Allah berikan. Dari yang dulunya bermaksiat, tapi kok sekarang bisa Allah mau ngasih nikmat sama saya gitu. Saya merasa nggak pantas dengan pemberian dari Allah ini, nikmat-nikmat Allah. Saya merasa nggak pantas gitu. Tapi ya alhamdulillah saya selalu bersyukur. Saya nggak mau sampai kufur, nggak mau sampai lupa bersyukur. Saya juga selalu melihat yang ada di bawah saya, maksudnya yang kebutuhannya kurang gitu. Saya selalu melihat orang-orang di jalan kesusahan, anak-anak panti gitu. Insya Allah juga kedepannya video yang saya buat ini akan membahas tentang itu, maksudnya tentang bakti sosial ya. Entah itu nanti borong-borong dagangan pedagang kecil, atau mungkin nanti bisa ngasih makan atau santunan anak yatim ya. Insya Allah saya akan isi dengan itu di video-video berikutnya kalau udah ada dananya lah. Intinya nanti kalau hasil dari YouTube ini juga saya akan sedekahkan lagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Insya Allah teman-teman juga bisa bantu dengan cara subscribe ya, bisa, atau bisa juga kalau video ini juga bermanfaat, teman-teman juga bisa share lebih banyak lagi biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Kita juga bisa, saya dapat pahalanya, teman-teman juga bisa dapat pahalanya, apalagi pahalanya jariah ya, nggak main-main. Pahala jariah kan nanti bisa ngalir ya, walaupun kita nanti udah mati nanti masih bisa ngalir gitu. Nah niatnya saya sih begitu untuk channel ini. Insya Allah mungkin itu ya video dari saya kali ini. Mohon maaf nih kalau banyak salah kata atau perilaku, mohon maaf.
Mungkin itu dari saya. Insya Allah di video selanjutnya saya akan bahas apalah nanti. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, saya bisa jawab di video selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.